Salam damai sejahtera, salam sehat, jaya selalu NKRI. Salam jumpa Bapak Ibu di channel Trijoko Metro. Kali ini saya ingin sharing dan mengajak Bapak Ibu semua untuk mengenal seorang Monsinyur Uskup yang juga sebagai pahlawan Indonesia yang memiliki semangat luar biasa, kepemimpinan yang luar biasa dalam mengembangkan dan penggembalaan umat Katolik Indonesia hingga besar, eksis, dan membanggakan hingga saat ini. Monsinyur yang saya maksud itu adalah Monsinyur Soegio Pranoto. Monsinyur Soegio Pranoto adalah uskup pribumi pertama di Indonesia. Bapak Ibu, kali ini saya ingin menceritakan tentang perjalanan Monsinyur Soegio Pranoto. Dari beliau kecil, beliau ditabiskan menjadi imam dan uskup. Perjalanan beliau ini akan saya sandingkan dengan kalender 5000 atau kalender Jawa yang saya miliki. Kenapa? Karena saya ingin menyelaraskan info sejarah yang ada dengan kalender 5000 ini. Selain itu, kalender 5000 bisa memberi data pendukung yang lebih tentang hari-hari di masa yang sudah lampau. Bapak Ibu, mari kita mulai penelusuran perjalanan beliau. Monsinyur Soegio lahir pada tanggal 25 November 1896 di Surakarta. Tanggal 25 November 1896 itu jatuh pada hari Rabu, tepatnya Rabu Kliwon. Monsinyur Soegio kecil adalah anak yang cerdas dan pemberani. Orang tua beliau, ayah bernama Karyo Sudarmo dan ibu bernama Ibu Supiah. Monsinyur Soegio merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Semasa kanak-kanak, Monsinyur Soegio pernah bersekolah di HIS, Holland Inland School di Lempuyangan. Bapak Ibu, sekitar tahun 1909, Monsinyur Soegio yang kala itu berusia kira-kira 13 tahun bertemu dengan Pater Frans van Lith atau Romo van Lith, dan beliau diajak untuk bergabung dengan sebuah sekolah Yesuit di Muntilan. Awalnya kedua orang tua beliau khawatir bahwa nanti Monsinyur Soegio kecil akan menjadi seperti anak Eropa. Tetapi akhirnya mereka merestui. Dan pada tahun 1909, Monsinyur Soegio mulai belajar di Kolose Xaverius di Muntilan. Ada 54 siswa lain dalam angkatannya. Pada saat itu Monsinyur Soegio belum beragama Katolik, dan Kolose Xaverius tidak mewajibkan siswanya menjadi orang Katolik. Di tahun berikutnya, tahun 1910, Monsinyur Soegio kecil minta agar bisa mengikuti pelajaran agama Katolik, dan Monsinyur Soegio kecil menjadi tertarik dengan Tritunggal Maha Kudus. Cerita tentang Tuhan Yesus yang diketemukan Bunda Maria dan Santo Yusuf di Bait Allah juga sangat menginspirasinya. Monsinyur Soegio kecil merasa sudah di rumah Tuhan, sehingga beliau putuskan untuk tidak minta restu kepada orang tuanya untuk menerima sakramen baptis. Dan akhirnya pada tanggal 24 Desember 1910
itu jatuh pada hari Sabtu Legi, Monsinyur Sugio Kecil dibaptis dengan nama baptis Albertus berdasarkan dari nama Santo Albertus Magnus. Pada tahun 1915, Monsinyur Sugio remaja menyelesaikan pendidikannya di Saverius. Tahun 1916, beliau masuk di seminari Saverius, dan pada tahun 1919 lulus seminari. Pada tahun itu juga Monsinyur Sugio pergi ke Uden, Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Pada tanggal 27 September 1920, itu jatuh pada hari Senin Legi, Monsinyur Sugio remaja memulai periode novisiat untuk bergabung bersama dengan Serikat Yesus. Dan pada tanggal 22 September 1922, itu jatuh pada hari Jumat Legi, Monsinyur Sugio dijadikan anggota Yesuit. Dalam sebuah surat tertanggal 11 Agustus 1923, jatuh pada hari Minggu Kliwon, beliau menuliskan surat bahwa untuk menambahkan jumlah orang Katolik di Pulau Jawa itu ialah dengan perilaku yang baik dan bukti yang nyata, bukan hanya janji. Lalu pada tahun 1926, September 1926, Monsinyur Sugio pulang ke Indonesia dan tiba di Muntilan menjadi guru di Kolose Saverius. Setelah 2 tahun di Saverius, pada Agustus 1928, Monsinyur Sugio kembali ke Belanda untuk belajar teologi di Maastricht. Pada tanggal 3 Desember 1929, itu jatuh pada hari Selasa Kliwon, Monsinyur Sugio ikut dalam sebuah pertemuan dengan Paus Pius ke-11 di Vatikan. Bapak Paus menyatakan bahwa para Yesuit Asia itu akan menjadi tulang punggung untuk agama Katolik di dalam negeri mereka sendiri. Dan pada tanggal 15 Agustus 1931, itu jatuh pada hari Sabtu Kliwon, Monsinyur Sugio ditahbiskan menjadi diaken atau diakon. Dan setelah ditahbiskan menjadi diakon, Monsinyur Sugio menambahkan kata pranata atau pranoto, yang artinya doa atau harapan, di belakang nama beliau. Beliau menyelesaikan pelajaran teologinya itu pada tahun 1932, dan pada tahun 1933 menjalani masa tersiat di Drogen, Belgia. Dan pada tahun 1933 itu juga beliau menulis sebuah autobiografi berjudul La Conversione di Chiavanesi, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu Pertobatan Seorang Jawa. Karya tulis tersebut diterbitkan dalam 3 bahasa: bahasa Italia, bahasa Belanda, dan Spanyol. Pada tanggal 8 Agustus 1933, Monsinyur Sugio Pranoto pulang ke Indonesia lagi. Monsinyur Sugio Pranoto ditugaskan di Paroki Kidul Loji, Yogyakarta, bersama Romo PR van Driessen. Dan Romo van Driessen
Monsinyur Sugio Pranoto belajar bagaimana menangani keperluan paroki. Pada bulan April 1934, Gereja Santo Yosef di Bintaran dibuka dan Monsinyur Sugio Pranoto pindah tugas ke gereja tersebut sebagai pastor utama atau pastor paroki. Ada 4 paroki di kota Yogyakarta kala itu: Paroki Bintaran, Paroki Kidul-Loji, Paroki Kota Baru, dan Paroki Pugeran, dengan daerah pelayanan yang luas-luas. Pada bulan Juni 1934, Pastor Van Driessen meninggal dunia dan tugas penggembalaan Monsinyur Sugio Pranoto ditambah dengan desa Ganjuran di Bantul. Desa Ganjuran merupakan tempat tinggal lebih dari 1.000 orang Katolik pribumi, dan Monsinyur Sugio Pranoto menjadi penasihat untuk berbagai kelompok di sana, serta mendirikan sebuah koperasi untuk masyarakat Katolik. Pada saat itu, gereja Katolik di Jawa kesulitan dengan mempertahankan orang Katolik baru. Orang Jawa yang sudah pindah agama Katolik di saat sekolah terkadang menjadi Muslim kembali setelah mengalami pengasingan dari teman-teman atau keluarga mereka. Lalu pada tahun 1935, Monsinyur Sugio Pranoto menyatakan bahwa umat Katolik yang mudah berpindah itu disebabkan karena tidak adanya rasa identitas Katolik atau sensus Katolikus. Selain itu, sedikitnya pernikahan antara orang Katolik yang menjadi salah satu sebabnya. Monsinyur Sugio Pranoto menolak pernikahan antara orang Katolik dan yang bukan Katolik, dan mulai menjadi penasihat untuk pasangan muda Katolik sebelum mereka menikah. Beliau percaya bahwa pernikahan antara orang Katolik itu akan mengeratkan hubungan antara keluarga Katolik di Jogja. Monsinyur Sugio Pranoto terus menulis untuk majalah Swara Tama atau Suara Tama, dan beliau menjabat sebagai redaktur di sana. Bapak Ibu, akhirnya peningkatan jumlah orang Katolik di Hindia Belanda membuat Monsinyur Petrus Willekens yang menjabat sebagai Vikaris Apostolik Batavia mengusulkan bahwa suatu vikariat apostolik didirikan di Jawa Tengah dengan pusatnya di Semarang. Akhirnya pada tanggal 25 Juni 1940 itu jatuh pada hari Selasa Pahing. Vikariat Apostolik Batavia dibagi menjadi 2, dan di bagian timur menjadi Vikariat Apostolik Semarang. Dan pada tanggal 1 Agustus 1940 itu jatuh pada hari Kamis Wage. Monsinyur Petrus Willekens menerima telegram dari Kardinal Giovanni Battista Mentini yang menyatakan bahwa Monsinyur Sugio Pranoto akan menjadi pemimpin Vikariat Apostolik yang baru itu. Dan telegram tersebut dikirim ke Monsinyur Sugio Pranoto di Yogyakarta. Asisten beliau, Romo Harjo Suwarno, menyatakan bahwa Monsinyur Sugio Pranoto menangis setelah membaca telegram itu. Sebuah tanggapan kabar yang luar biasa bagi Monsinyur Sugio Pranoto. Dan
Saat itu sedang makan semangkuk soto. Monsinyur Sugio Pranoto bertanya ke Romo Harjo Suwarno, "Pernah tidak melihat seorang uskup menikmati soto?" "Belum pernah, Romo," Romo Harjo Suwarno menjawab. Bapak Ibu, pada saat itu semua monsinyur di Indonesia adalah orang Eropa atau orang asing, sehingga memang tidak ada seorang monsinyur yang makan soto. Dan akhirnya Romo Harjo Suwarno memahami isi telegram tadi. Monsinyur Sugio Pranoto pergi ke Semarang pada tanggal 30 September 1940. Itu jatuh pada hari Minggu Pon, hari pentahbisannya. Dalam penahbisan itu, Monsinyur Petrus Willekens didampingi oleh Vikaris Apostolik Malang, Monsinyur Anthony Efrat Jean Evertanus Albert Occam, yang bergelar uskup tituler Tubunai di Numidia, bersama dengan Vikaris Apostolik Palembang, Monsinyur Henry Martin Makelholt SCY, yang bergelar uskup tituler Atira. Upacara ini diikuti oleh berbagai tokoh politik, Sri Sultan, tamu kehormatan dari Batavia, Semarang, Yogyakarta, Surakarta. Hadir pula klerus dari Malang dan Lampung. Bapak Ibu yang terkasih, dengan konsekrasi ini Monsinyur Sugio Pranoto menjadi uskup pribumi pertama di Indonesia. Bapak Ibu, setelah Monsinyur Sugio Pranoto ditahbiskan sebagai uskup atau monsinyur, beliau segera mengambil tindakan-tindakan untuk perkembangan dan pertumbuhan umat Katolik di Indonesia. Tindakan yang pertama, Monsinyur Sugio Pranoto mengeluarkan sebuah surat pastoral pertama bersama Monsinyur Petrus Willekens yang menceritakan sejarah bagaimana Monsinyur Sugio Pranoto bisa ditentukan sebagai uskup, termasuk surat Maximum Illud yang dibuat oleh Paus Benediktus ke-15 serta usaha Paus Pius ke-11 dan Paus Pius ke-12 untuk menahbiskan lebih banyak pastor dan uskup dari suku asli di seluruh dunia. Tindakan kedua, Monsinyur Sugio Pranoto langsung mulai menentukan hierarki gereja di Jawa Tengah, termasuk mendirikan paroki-paroki baru. Bapak Ibu, dalam wilayah keuskupan yang dipimpin Monsinyur Sugio Pranoto saat itu terdapat 84 pastor yang terdiri dari 73 orang Eropa, 11 orang pribumi. Ada 137 bruder yang terdiri dari 103 orang Eropa, 34 orang pribumi, dan ada 330 biarawati yang terdiri dari 251 orang Eropa dan 79 orang pribumi. Semua masih didominasi para misionaris Eropa. Dan vikariat atau keuskupan ini meliputi Semarang, Jogja, Surakarta, Kudus, Magelang, Salatiga, Pati,
dan Ambarawa. Ada lebih dari 15.000 orang Katolik pribumi di wilayah tersebut. Pada tahun 1940, dengan jumlah orang Katolik Eropa itu hampir sama jumlahnya. Dan pada tahun 1942, 2 tahun kemudian, jumlah orang Katolik pribumi meningkat dengan cepat, sehingga ada lebih dari 30.000 orang Katolik pribumi. Ditambah pula ada sejumlah organisasi Katolik yang sebagian besar bergerak di bidang pendidikan atau sekolah. Bapak Ibu, di awal video tadi saya mengatakan bahwa Monsinyur Sugio Pranoto memiliki semangat luar biasa, kepemimpinan yang juga luar biasa dalam mengembangkan dan menggembalakan umat Katolik Indonesia hingga besar, eksis dan membanggakan hingga saat ini. Dalam penelusuran saya menggunakan kalender 5000, ternyata sangat menegaskan bahwa beliau memang adalah pemimpin yang luar biasa. Penegasan tersebut ada pada 3 tanggal yang sangat menentukan. Yang pertama, tanggal 25 Juni 1940 yang jatuh pada hari Selasa Pahing, saat Vikariat Apostolik Batavia membagi menjadi 2 wilayah, dan di bagian timur menjadi Vikariat Apostolik Semarang. Selasa bernilai 3, Pahing bernilai 9. Bila dijumlahkan bernilai 12. Nilai 12 dalam kalender 5000 atau kalender Jawa itu memiliki arti lungguh. Lalu yang kedua, pada tanggal 1 Agustus 1940 itu jatuh pada hari Kamis Wage, saat Monsinyur Petrus Willekens menerima telegram dari Kardinal Giovanni Battista Montini yang menyatakan bahwa Monsinyur Sugio Pranoto akan menjadi pemimpin Vikariat Apostolik yang baru itu. Kamis bernilai 8, Wage bernilai 4. Bila dijumlahkan bernilai 12 juga. Nilai 12 dalam kalender 5000 memiliki arti lungguh. Yang ketiga, tanggal 30 September 1940 itu jatuh pada hari Minggu Pon, yaitu hari pentah pisan menjadi uskup. Minggu bernilai 5, Pon bernilai 7. Bila dijumlahkan bernilai 12 juga. Dan nilai 12 dalam kalender 5000 atau kalender Jawa memiliki arti lungguh. Wah, itu kan mungkin kebetulan, Pak. Mungkin ada yang berpendapat demikian ya. Iya, semula saya juga berpikir demikian. Namun, bila itu kebetulan, kenapa bisa sampai 3 kali? Bapak Ibu, mari kita bersama melihat untuk tanggal 30 September 1940 menggunakan kalender 5000. September 1940. Pertama-tama yang kita cari adalah bulan.
bulan September bulan 9. Bulan September 1940, 19 dan 40. Ini 19, 40. Oh, ini 40. Ya, kita luruskan. Lalu kita lihat tanggal 30 September 1940. Tanggal 30 jatuh pada Minggu Pon. Tahbisan Monsinyur Sugio Pranoto. Ya. Pada tanggal 30 September 1940. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah penggabungan dari kalender nasional dan kalender Jawa. Di sini tetap ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan untuk penanggalan Jawa ada nama hari Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Untuk kalender nasional, dalam kalender Jawa juga diberi nilai. Nilainya tidak sama. Jadi setiap hari mempunyai nilai masing-masing. Ya, dan pada kalender Jawa, hari Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing pun juga diberi nilai. Nilainya tidak sama juga. Nah, tadi bersama bahwa pentahbisan Monsinyur Sugio Pranoto pada tanggal 30 September tadi itu jatuh hari Minggu Pon. Ya, hari Minggu Pon. Dan Minggu bernilai 5, Pon bernilai 7. Jadi Minggu bernilai 5, Pon bernilai 7. Dengan nilai kondisi dari 30 September tadi adalah karena 7 ditambah 5 itu adalah 12. Maka 12 mempunyai kondisi lungguh. Mungkin ada yang bertanya, lungguh itu apa? Atau Sri itu apa? Dunyo itu apa? Loro itu apa? Pati itu atau apa? Nah, Sri itu bisa diartikan raja atau kejayaan, kebebasan, kemakmuran, sukacita. Ya, bisa diartikan seperti itu. Lungguh diartikan kedudukan atau posisi atau status, pangkat, bisa juga artikan kuasa. Dunyo atau gedong itu juga bisa diartikan uang, harta, kemewahan, duniawi. Dan loro itu artinya sakit atau kesulitan atau prihatin. Sedangkan yang terakhir adalah pati. Pati itu terpuruk, menderita, miskin, atau bisa diartikan juga masa yang berat. Nah, tadi 30 September jatuh pada posisi lungguh, dan ini bisa diartikan adalah kondisi, suatu kedudukan, posisi, status, atau pangkat, atau kuasa. Jadi arti dari pentahbisan tanggal 30 September 1940 yang jatuh pada hari Minggu Pon, ya, dan bernilai 12, maka punya arti adalah lungguh. Itu posisi, kedudukan, atau status, atau pangkat, atau kuasa tadi.
Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya haturkan tentang Romo Kanjeng Monsinyur Sugio Pranoto. Pada video yang berikutnya, saya akan menceritakan kembali mengenai Monsinyur Sugio Pranoto dalam perjuangan beliau mempertahankan kemerdekaan NKRI sampai akhirnya beliau mendapat penghargaan dari pemerintah Indonesia, diangkat sebagai salah satu pahlawan nasional. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan NKRI kita.